Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kaila Putri Ramadhani dengan NIM 2410912320034. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Biomedik 2, Anatomi dan Fisiologi yang diampu oleh Dr. Oski Iliandri, MKes. Pada video ini, saya akan memaparkan materi anatomi dengan topik sistem uropoetik. Baik, langsung saja mari kita mulai pembahasannya. Pertama-tama, mari kita mengenai sistem uropoetik. Sistem uropoetik juga dikenal sebagai sistem urinaria, adalah sistem organ yang bertanggung jawab untuk memproduksi, menyimpan, dan mengeluarkan urin. Sistem ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh, serta mengeluarkan limbah dan racun dari metabolisme. Organ-organ utama dalam sistem ini meliputi ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Pertama-tama, mari kita membahas mengenai ginjal. Ginjal adalah organ berbentuk kacang yang terletak di bagian belakang perut, di kedua sisi tulang belakang. Setiap orang memiliki dua ginjal yang berfungsi untuk menyaring darah dan memproduksi urin. Ginjal melakukan proses filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi untuk mengeluarkan limbah dan kelebihan cairan dari tubuh. Selain itu, ginjal juga berperan dalam pengaturan tekanan darah dan keseimbangan elektrolit. Selanjutnya adalah ureter. Ureter adalah saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Setiap ginjal memiliki satu ureter yang berfungsi untuk mengangkut urin yang dihasilkan oleh ginjal ke kandung kemih. Ureter memiliki otot-otot halus yang berkontraksi secara ritmis untuk mendorong urin ke bawah menuju kandung kemih. Proses ini dikenal sebagai peristaltik yang memastikan urin bergerak dengan lancar tanpa terhalang. Kita lanjut ke kandung kemih. Kandung kemih adalah organ berotot yang berfungsi sebagai tempat penyaringan urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Kandung kemih dapat menampung urin hingga 400-600 ml, tergantung pada ukuran individu. Ketika kandung kemih penuh, reseptor di dindingnya menghasilkan sinyal ke otak untuk memberitahu bahwa saatnya untuk berkemih. Proses ini melibatkan relaksasi otot-otot kandung kemih dan kontraksi otot-otot uretra. Yang terakhir adalah uretra. Uretra adalah saluran yang mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Pada pria, uretra juga berfungsi sebagai saluran yang mengeluarkan sperma. Uretra memiliki panjang yang berbeda antara pria dan wanita. Pada pria, uretra lebih panjang dan melewati prostat, sedangkan pada wanita, uretra lebih pendek dan terletak di depan vagina. Otot-otot di sekitar uretra membantu mengontrol aliran urin. Selanjutnya, kita akan lanjut ke proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin dimulai di ginjal melalui 3 tahap utama: filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Filtrasi terjadi di glomerulus, di mana darah disaring untuk mengeluarkan limbah dan kelebihan cairan. Selanjutnya, reabsorpsi terjadi di tubulus ginjal, di mana zat-zat yang masih dibutuhkan tubuh seperti glukosa dan garam diserap kembali ke dalam aliran darah. Terakhir, sekresi melibatkan pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan dari darah ke dalam urin. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi sistem uropoetik. Sistem uropoetik memiliki beberapa fungsi penting dalam tubuh selain mengeluarkan limbah dan racun. Sistem ini juga berperan dalam menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit yang sangat penting untuk fungsi sel dan organ.
Ginjal juga berperan dalam pengaturan tekanan darah melalui produksi hormon renin dan pengaturan volume darah. Dengan demikian, sistem neuropotik berkontribusi pada homeostatis tubuh secara keseluruhan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai gangguan pada sistem neuropotik. Gangguan pada sistem neuropotik dapat muncul dalam berbagai bentuk yang mempengaruhi fungsi penyaringan dan pengeluaran urin. Salah satu gangguan yang umum adalah infeksi saluran kemih atau ISK yang terjadi ketika bakteri memasuki saluran kemih, menyebabkan gejala seperti nyeri pada saat buang air kecil, sering ingin buang air kecil, dan urin yang keruh atau berbau tidak sedap. Selain ISK, batu ginjal juga merupakan gangguan yang sering terjadi, di mana mineral dan garam membentuk kristal keras di dalam ginjal atau saluran kemih, yang dapat menyebabkan nyeri hebat dan gangguan aliran urin. Gangguan yang lebih serius adalah gagal ginjal, kondisi di mana ginjal kehilangan kemampuan untuk menyaring limbah dari darah secara efektif, sehingga limbah menumpuk dan dapat mengancam nyawa jika tidak segera ditangani. Selain itu, gangguan lain yang dapat terjadi pada sistem neuropotik adalah sindrom nefrotik dan nefritis, yang merupakan kondisi inflamasi pada ginjal yang dapat menyebabkan kerusakan pada glomerulus, unit penyaring darah di ginjal. Sindrom nefrotik ditandai dengan proteinura berat, banyak protein dalam urin, edema, dan penurunan kadar albumin darah. Sedangkan nefritis biasanya melibatkan peradangan yang menyebabkan hematuria, darah dalam urin, dan penurunan fungsi ginjal. Gangguan ini dapat menyebabkan komplikasi serius jika tidak diobati, termasuk gagal ginjal kronis. Nah, sekarang masuk dalam cara mengatasi gangguan pada sistem neuropotik. Untuk mengatasi gangguan pada sistem neuropotik, langkah awal yang harus dilakukan adalah melakukan diagnosis yang tepat melalui pemeriksaan laboratorium seperti tes urin, darah, dan pencitraan ginjal. Diagnosis yang akurat membantu menentukan jenis gangguan dan tingkat keparahannya, sehingga pengobatan dapat diberikan secara tepat. Misalnya, infeksi saluran kemih biasanya diobati dengan antibiotik sesuai dengan jenis bakteri penyebabnya. Sedangkan batu ginjal dapat memerlukan terapi konservatif, pengobatan obat, atau tindakan medis seperti litrotripsi untuk memecah batu. Selanjutnya, penerapan gaya hidup sehat sangat penting dalam mengatasi dan mencegah gangguan sistem neuropotik. Hal ini meliputi konsumsi air putih yang cukup untuk membantu melarutkan limbah dan mencegah pembentukan batu ginjal, pola makan rendah garam dan protein berlebih, serta menghindari konsumsi alkohol dan merokok yang dapat memperburuk fungsi ginjal. Aktivitas fisik yang teratur juga membantu menjaga kesehatan sistem neuropotik dan mengontrol tekanan darah yang berperan penting dalam fungsi ginjal. Terakhir adalah pemantauan dan kontrol medis secara rutin, terutama bagi pasien dengan faktor risiko seperti hipertensi, diabetes, atau riwayat penyakit ginjal. Pemeriksaan berkala memungkinkan deteksi dini gangguan fungsi ginjal dan penyelesaian terapi untuk mencegah progresi penyakit. Pada kasus gagal ginjal stadium lanjut,
Terapi lanjutan seperti dialisis atau transplantasi ginjal mungkin diperlukan untuk menggantikan fungsi ginjal yang hilang dan mempertahankan kualitas hidup pasien. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi kesimpulan. Sistem uropotik atau sistem urania merupakan sistem organ yang berperan penting dalam produksi, penyimpanan, dan pengeluaran urin. Organ utama dalam sistem ini meliputi ginjal, ureter, kantung kemih, dan uretra. Ginjal bertugas menyaring darah dan membuang limbah metabolik, sementara ureter mengalirkan urin ke kandung kemih yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sebelum urin dikeluarkan oleh uretra. Proses pembentukan urin melibatkan filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi yang menjaga keseimbangan cairan dan elektronik dalam tubuh, serta mendukung hematosis secara keseluruhan. Selanjutnya adalah gangguan pada sistem uropotik dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan yang signifikan seperti infeksi saluran kemih, batu ginjal, dan gagal ginjal yang dapat membahayakan kesehatan pasien. Penanganan gangguan sistem uropotik sendiri memerlukan diagnosis yang tepat melalui pemeriksaan laboratorium untuk menentukan jenis dan tingkat keparahan gangguan. Pengobatan meliputi pemberian antibiotik untuk infeksi, terapi konservatif atau tindakan medis untuk batu ginjal, serta pengelolaan penyakit ginjal kronis. Gaya hidup sehat seperti konsumsi air yang cukup, pola makan seimbang rendah garam, dan penghindaran zat berbahaya juga sangat dianjurkan. Pemantauan medis rutin penting untuk mencegah komplikasi dan memastikan fungsi ginjal tetap optimal dengan terapi lanjutan seperti dialisis atau transplantasi ginjal pada kasus gagal ginjal lanjut. Demikian pemaparan materi mengenai sistem uropotik yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat dalam memahami anatomi sistem ini secara menyeluruh. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita akan membahas proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin dimulai di ginjal melalui 3 tahap utama: filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Filtrasi terjadi di glomerulus. Fungsi penting dalam tubuh selain mengeluarkan limbah dan racun